Famers beberapa waktu yang lalu sebuah lembaga riset yang berbasis di London, Inggris, namanya adalah IHS Markit, merilis bahwa data PROM, Manufacturing Index untuk manufacture Indonesia pada bulan Juli 2021 anjlok ke level 40,1. Jauh di bawah threshold angka 50 yang menyatakan kesiapan kalangan usaha untuk melakukan ekspansi usahanya. Selama 8 bulan sebelumnya, bahkan pada saat pemberlakuan PSBB, angka PMI manufaktur Indonesia selalu di atas 50 menurut data IHS dari London. Dan data itu jauh lebih tinggi daripada data Pro Manufacturing Index lampiran dari Bank Indonesia yang hanya ada di kisaran 51,45 pada kuartal kedua dan 50,1 pada kuartal 1 2021. Angka 40,1 menunjukkan pengusaha akan menahan diri, tidak akan melakukan ekspansi, dan itu dinyatakan bisa berakibat pada penurunan serapan tenaga kerja dan bahkan mungkin layoff atau PHK terhadap tenaga kerja yang sudah bekerja selama ini. Kita akan membahas mengenai ancaman PHK massal membayangi pelaksanaan PPKM. Kita akan membahasnya bersama Dr. Iman Sugema, dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, dan nanti akan bergabung juga Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Saya ke Pak Iman dulu. Apa kabar Pak Iman? Alhamdulillah baik, Pak Hardi. Ya, PPKM sudah memasuki minggu kelima dan laporan dari lembaga riset menyatakan Pro Manufacturing Index kita anjlok sampai ke 40, jauh di bawah angka yang dilansir BI, artinya pengusaha sangat pesimistis dan mungkin bisa membuat kalangan pekerja kehilangan pekerjaan. Tanggapannya? Kita tentunya mendapatkan mixed feeling ya mengenai arah perkembangan ekonomi pada umumnya dan terutama manufacturing ya. Hari ini kan kita mendapatkan berita mengenai ekonomi tumbuh 7,07% lah ya gitu. Yeah. Dan ini menandakan bahwa setidaknya untuk satu kuartal kemarin ini ada perbaikan yang cukup signifikan dari sisi pelaku usaha ya, sisi pelaku usaha itu fakta. Nah, apakah ini akan berlanjut perbaikan ini atau tidak? Karena itu akan sangat menentukan berapa yang akan terjadi pengangguran tambahan. Kita bicara pengangguran tambahan karena bukan kuartal ya. Per Februari kemarin kan ada kira-kira 8,6 juta penganggur ya. Apakah kemudian nanti Agustus akan ada tambahan atau tidak kan gitu. Nah, nanti kita kita coba simulasikan lah ya. Kalau berdasarkan data ya, selalu ada cycle antara bulan Agustus data bulan Agustus dengan data bulan Februari. Ya. Bulan Agustus itu selalu lebih tinggi angka penganggurannya ya. Angka penganggurannya. Nah, ini terkait cycle. Jadi kita harus juga memperhitungkan itu. Jadi tidak kemudian menyimpulkan bahwa kalau Agustus nanti naik pengangguran, ya kan, itu berarti bahwa situasi sedang memburuk. Tetapi dari sekarang kita bisa prediksi sebetulnya, ya kan, tambahan penganggurannya sumbernya dari mana. Ya. Sekarang khusus untuk kuartal ketiga ini kan kita memberlakukan PPKM. Ya. Mau disebut level 4 atau darurat terserah lah ya, itu istilah. Tetapi pada faktanya adalah
terjadi shutdown ya berbagai aktivitas perekonomian, ya kan, khusus di Jawa dan Bali. Nah, dan tentunya ini akan berpengaruh sangat signifikan. Tetapi hendak saya jelaskan bahwa PPKM ini tidak berimplikasi pada aktivitas ekonomi atau pengangguran. Karena kalau dalam ilmu ekonomi kan sebetulnya policy measure itu harus akibat dari policy measure itu harus dibandingkan antara with and without. Ya, oke. Jadi saya dalam hal ini akan menerangkan lebih lanjut lah mungkin mengenai with and without-nya itu. Baik. Kita tahan dulu. Sudah bergabung juga Bang Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Silakan nyalakan, Bang, mikrofon dan videonya. Oke, selamat bergabung, Bang Said Iqbal. Terima kasih. Dan Famer semua, seperti yang saya kemukakan di awal, kita akan membahas mengenai ancaman PHK massal membayangi PPKM. Karena PPKM sudah berlangsung sampai saat ini sudah minggu kelima, dan ada shutdown tadi dikemukakan oleh Dr. Iman Sugema yang mungkin akan membuat itu ada dampaknya juga terhadap aktivitas perusahaan dan para pekerja. Selamat bergabung juga. Saya melihat ada Profesor Karunia Firdausi dari LIPI. Selamat bergabung. Terima kasih Profesor Karunia Firdausi. Dan Famer semua, silakan Anda bisa ikut berpartisipasi bersama kami di chatroom. Silakan jika ada masukan, pendapat, pertanyaan, dituliskan di chatroom atau raise your hand. Kita akan beri kesempatan Anda untuk mengajukan pertanyaan atau masukan. Jangan lupa juga subscribe, like, dan komen tayangan-tayangan yang kami sajikan di kanal YouTube VM Station. Bang Said Iqbal. Ya, Bang Said Iqbal. Oke, silakan dinyalakan lagi, Bang. Ya. Jadi gimana kalangan pekerja menyikapi PPKM dan risiko-risikonya itu akan seperti apa buat kalangan pekerja? Baik, terima kasih. Jadi ada dua persoalan yang harus kita cermati, ya, khusus di kalangan pabrikasi atau manufaktur, ya. Terhadap persoalan pertama, persoalan kesehatan, terkait dengan pandemi COVID-19, dan yang kedua adalah ancaman ledakan PHK di tengah pandemi yang belum ada kepastian, sehingga memukul pertumbuhan ekonomi yang berakibat akhirnya daya beli masyarakat menurun, termasuk kaum buruh. Karena yang punya purchasing power ini kan buruh. Walaupun ada yang kelas menengah bawah, ada yang menengah atas. Tapi purchasing power yang paling kuat itu kan di kalangan buruh. Nah, data kami, KSPI, kami melakukan survei memang di data primer, ya. Saya pakai WA, saya buat 5 pertanyaan, saya sebar ke 1000 pabrik dari berbagai sektor. Ada tekstil, garmen, sepatu, makanan, minuman, farmasi, industri semen, otomotif, dan turunannya komponen, elektronik, percetakan, retail, logistik, transportasi, dan lain sebagainya. Jadi meluas dia memang, yang menjadi anggota KSP memang meluas. 1000 pabrik yang balik sekitar 400-an pabrik, atau dengan kata lain 400 orang menjawab di tingkat pimpinan serikat pekerja, ya. Kita sebutnya pimpinan unit kerja. Jadi bukan pengusaha, bukan. Karena itu menyangkut mereka langsung. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan saudara tetap operasional 100%? Karena kan PPKM darurat atau PPKM level 4, bahkan sebelumnya adalah PSBB di awal, itu ada aturan atau regulasi yang menyatakan operasional 50%. Yang kedua pertanyaan, kalau memang tidak beroperasional 100%, bagaimana cara pengaturannya? Karena di pabrikasi ini, Bang Hardi, tidak mengenal WFH, kan nggak mungkin bawa ke rumah, kan nggak mungkin. Mungkin mesin jahit dibawa pulang, ya.
Iya, mungkin mesti dibawa pulang. Pabrik itu, misalnya ada stasiun kerja A, stasiun kerja B, stasiun kerja C. Kalau B ditarik aja libur, itu nggak bisa lompat. Misal memasang mesin di stasiun A, stasiun B setelah memasang mesin, stasiun A misal sasis di otomotif ya, dan B mesin, C bumper. Nggak mungkin mesin belum dipasang, bumper udah dipasang di sasis. Jadi tidak dikenal. Ada tahapannya itu ya. Ya, tidak, atau supply chain kita kenalnya, mata rantai daripada proses produksi. Oleh karena itu yang mungkin adalah kerja bergilir berdasarkan aturan pemerintah PPKM level 4 atau darurat atau PSBB karena ingin memutus mata rantai pandemi. Nah, dengan demikian pendekatannya berbeda-beda. Itulah pertanyaan kita kedua, bagaimana cara mensiasati itu? Pertanyaan ketiga adalah berapa yang terpapar COVID-19 penularan, angka penularan di pabrik, dan sekarang kan memang klaster pabrik, dan yang keempat ada yang meninggal nggak? Baru yang kelima, udah mulai diajak bicara nggak sama pengusaha tentang kemungkinan adanya PHK sesuai dengan tema kita pada hari ini. 80% yang menjawab kuesioner itu, jadi dari 1000 pabrik, 400 pabrik menjawab, 80% menyatakan operasional masih 100%. Itu, apa itu 50% diliburkan, nggak ada. 80% menyatakan operasional 100%. Bukan yang di perkantorannya, bukan yang di office. Fabrikasi dan manufaktur. Kemudian kalau begitu, bagaimana yang 20% berarti kan ada yang sudah menjalankan, ada yang berani ya. Biasanya kalau kapasitas produksinya turun, akibat permintaan ekspornya menurun, atau pasar domestiknya menurun, dia berani. Pabrik bukan operasional dengan bergilir. 50% saja kapasitas produksi yang berjalan. Dari yang menjawab itu, cara pengaturannya gimana? Yang berjalan 50% itu, 20% pabrik yang berjalan hanya operasional 50%. Mereka mengatakan, biasanya, jadi bukan jumlah orangnya 50% seperti di kantor, bukan. Misal ya, katakan pabrik mobil, ada mobil sedan, ada mobil pick up. Lain produksi kan? Nah, cara ngaturnya gimana? Mobil sedan misal 200 orang, mobil pick up 50 orang pekerjanya. Dan dengan demikian total 250, bukan berarti 125. Ya tadi nggak bisa produksi kan, karena kan di stasiun kerjanya. Pemerintah tuh jangan gampangin masalah, itu maksud saya gitu loh. Data itu menjelaskan, nggak semudah misal main ngancem aja 15 hari kerja, 15 hari libur, nggak bisa. Emang siapa? Lo lah bahasa orang Betawi kata pengusaha. Kalau harus kas gue bleeding, gue punya output bisa penalti kalau yang ekspor. Jangankan dapat untung, yang ada buntung. Suruh kerja setengah 15 hari kerja nggak bisa, apalagi setengah jumlah orangnya. Yang bisa berarti mobil sedan dia produksi, mobil pick up berhenti. Berarti kapasitas sedan dan pick up besoknya gantian, pick up kerja ini berhenti. Tapi jumlah pekerjanya tidak mencerminkan 50%. Betul, berarti kapasitas produksi dua lain produksinya 50%. 50% sedan yang lagi laris beda dengan 50% kapasitas produksi yang tidak laris. Kan yang di sini nih, yang di sedan ini contoh. Di industri yang lain pun mengalami situasi yang sama. Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan yang ketiga, dengan demikian angka penularan. Nah, kalau pabrik kita harus bedakan ya, labor intensif di padat karya dengan capital intensif. Kalau di padat modal atau capital intensif, tracing antigen itu berjalan. Jumlahnya sedikit. Jumlah perusahaan-perusahaan di capital intensif, yang banyak di labor intensif. Nggak ada itu antigen. Bahkan akibat Omnibus Law. Jadi data ini mencerminkan fakta. Karena saya data primer, nggak saya olah, nggak saya apa. Pokoknya saya tanya, mereka jawab. Lapangannya begitu. Program-program aplikasi kalau sih nggak ada. Nah, nggak pakai series, data series, nggak. Pokoknya data. Nah, ini yang paling bahaya, yang dengan akibat Omnibus Law, banyak karyawan tetap di labor intensif, tekstil, garment, sepatu, makanan, minuman, percetakan, bukan yang kecil-kecil itulah, yang banyak menyerap tenaga manusia.
tenaga kerja. Nah, di situ karena apa Omnibus Law, pengusaha itu jauh-jauh hari, apalagi menjelang COVID, udah langsung potong itu karyawan tetap yang masa kerja 10 tahun, 20 tahun, apalagi yang 30 tahun. Anda bisa lihat, misal satu pabrik sepatu Nike, Puma, Adidas, ordernya 40.000 orang. Masa kerja 20 tahun udah ibu-ibu semua. Dipotong, ya jerit lah mereka. Pakai pesangonnya kecil. Kan kesempatan Omnibus Law itu pesangonnya kecil. Apa yang terjadi? Mereka rubah status hubungan kerja. Di-hire lagi. Ibu-ibu yang biasa pegang uang belanja untuk selama ini bertahan hidup sebulan, kaget mereka tiba-tiba dipotong. Mau nggak mau dengan alasan COVID. Terus pakai dasar hukum Omnibus Law. Undang-undang Cipta Kerja. Kemudian apa? Pengusaha pintar. Di-hire lagi karena dia tahu pasti butuh pekerjaan. Di-hire tapi karyawan kontrak 0 tahun lagi. Dan upahnya apa yang terjadi? Harian. Nah, apa yang terjadi di pandemi? Buruh kalau suruh milih, ini data kami ya. Kan kami tanya apa alasannya. Beragam tapi kami simpulkan buruh upah harian, karyawan kontrak atau karyawan outsourcing di labor intensif pada karya. Kalau disuruh memilih, lebih baik isoman saat COVID-19 atau tetap bekerja. Kalau isoman dia berarti dipotong upah karena upah harian. Atau dia bekerja, dia pilih kerja. Karena kalau nggak ada duit, kalau nggak ada duit bayar kontrakan mereka kan mingguan. Makannya dari mana? Pemerintah sih enak aja. Darurat PKM level 4, lah duitnya dari mana? Rakyat dikasih duit nggak sesuai perintah undang-undang kekarantinaan. Kan makanya walaupun dia ada gejala. Tapi terpaparnya tadi berapa banyak jadinya? Nah, dari data kami 10%. Jadi tracing itu sekitar 1.500 karyawan atau 1000-an, kenalah di antigen 400 orang. 400 orang kan harus PCR swab. PCR swab kenalah 200 orang. Jadi rata-rata di sekitar mereka menjawab 10%, termasuk Transjakarta itu. Nah, yang parah itu tadi di labor intensif bisa jadi lebih dong, Mas Ardi. Kita tahu nggak ada datanya. Mereka gejala sakit aja masuk kok. Iya kan? Gejala COVID ya nular. Bayangkan satu pabrik 40.000 orang di Serang, di Cianjur misal 30.000 orang, di Sidoarjo. Kita dulu. Nah, angka penularannya 10%. Dengan demikian persoalan pertama adalah akibat angka penularan yang besar ini 10% ke atas dan angka kematiannya banyak, ya ratusan orang, maka di perusahaan-perusahaan capital intensif kan ngeliburin. Atau isoman. Kalau 200 orang, bayangkan, 1.500 karyawan, 200 orang libur, isoman, ya nggak bisa produksi. Nggak bisa produksi, turun kapasitas produksi. Nggak turun kapasitas produksi, penalti dari buyer. Nah, itulah yang menjelaskan, akhirnya akibat tingginya angka penularan, banyak yang isoman, dan diiringi angka meninggal dunia yang agak tinggi ratusan orang, mengancam PHK. Itu di capital intensif. Cerita saya tentang labor intensif, tekstil, garment, sepatu, makanan, minuman, dan retail lebih parah. Berapa yang meninggal? Kenapa? Yang meninggal berapa kira-kira? Ratusan. Saya ambil contoh ya. Saya sebut aja Suzuki 15 orang. Di satu perusahaan Panasonic puluhan orang. Itu perusahaan raksasa loh Mas Herdi. Karena mereka tetap menjalankan proses produksi operasional 100%. Nggak ada itu 50%. Nggak ada. Cuma 20% yang menjalankan operasional 50%, itu pun terbagi lagi di capital intensif dan padat karya, labor intensif. Nah, karena itulah bisa dibayangkan di labor intensif dirumahkan. Ketika dirumahkan, upah dipotong. Upah dipotong, daya beli buruh kan pasti turun. Daya beli turun, produksi pasti menurun. Kecuali yang orientasi ekspor. Jadi yang isoman lalu kemudian tidak masuk, itu juga yang terancam PHK? Pasti. Kalau profit, memangnya pengusaha, karena sudah harian itu mereka. Iya, memangnya pengusaha tergantung pemerintah
Mau menteri siapapun, mau menteri yang ngancam, maupun menteri yang lembut, atau menteri yang nggak peduli, yang dia tahu arus kas dia bleeding nggak. Kalau arus kas dia bleeding akibat kapasitas produksi turun, itu jadi persoalan. Kalau multinational company dalam data kami itu juga menjelaskan, kalau dia multinational company, dia masih dibantu oleh prinsipal. Katakan grup Toyota, grup Panasonic, prinsipalnya masih bantu. Tapi kalau dia kelas menengah, prinsipalnya nggak kuat, ambruk. Apalagi yang lone wolf ya, modal sendiri gitu. Apalagi. Oleh karena itu, dari situ kita bisa petakan persoalan kedua selain kesehatan yang mengakibatkan ancaman ledakan PHK sudah memukul di labor intensif. Apa itu? Retail. Lihat aja mall-mall. Ya. Di transportasi itu anggota KSPI. Dalam catatan Anda hingga sekarang sudah berapa yang terkena PHK? Karena gini ya, kan harus, saya nggak bisa secara nasional, karena kan banyak serikat buruh, banyaknya tidak berserikat. Setidak-tidaknya KSPI mencatat ada 2 kategori. Dirumahkan itu ratusan ribu orang, dengan upah dipotong, bahkan tidak dibayar sama sekali. Yang di PHK itu puluhan ribu orang. Ya, saya bisa sebut misal. Itu selama kurun dari kapan sampai kapan? Katakanlah dari mulai 2 minggu, ya. Tapi kalau ditarik ke belakang dari mulai memang PSBB, ada juga yang seperti itu. Karena data ini saya nggak pilah. Oke. Enggak. Selama PPKM yang dalam sebulan ini sudah ada laporan belum, Bang? Ya, boleh dikatakan hampir puluhan ribu. Dirumahkan. PHK. Loh, Mas Ari kan bisa baca statement dari pengusaha mall. 85.000 udah PHK. Ya. Semua pengusaha mall kan dia menghitung tenan-tenan dan toko-toko. Yang bagian itu kan nggak anggota kami. Jadi kami nggak mencatat secara detail ya. Baik. Kami bisa menjelaskan puluhan ribu bahkan ratusan ribu sudah ter-PHK di labor intensif. Ada nggak di capital intensif? Ada. Itu di industri keramik karena kepukul kan, karena dia menjualnya kan banyak domestik. Ya. Dengan keramik Cina udah kepukul lagi dengan daya beli masyarakat yang untuk memberi produk domestik turun. Itu juga di komponen otomotif. Mereka yang orientasi ekspor, tiba-tiba di negara tujuan menutup. Ya. Saya ambil contoh ya, buyer Nike yang selalu memberikan order Nike, Puma, Adidas, sepatu, mereka kan nanti bicara di Hong Kong untuk membagi, nih untuk Eropa permintaan sepatu 1.000. Dari 1.000 ini dibagilah untuk negara Asia-Asia yang memproduksi Nike, Puma, Adidas itu berapa-berapa. Saya kan ILO governing body, saya tahu situasi dunia. Toko-toko di Jenewa, di London, di Roma, di Milan, di Singapura tuh banyak yang tutup. Mereka menjual Nike, Puma, Adidas dan Reebok dan lain sebagainya, Uniqlo, H&M di tekstilnya itu turun. Apa yang terjadi? Ya dari buyer tadi, prinsipal tadi motong. Nike di Indonesia yang seharusnya diproduksi 100.000 dipotong 60.000. Nah yang 40.000 siapa yang bayar karyawannya? Kan kapasitas terpasang karyawan katakan puluhan ribu itu untuk produksi yang diberikan bayar sekian. Nah itu jadi persoalan. Kira-kira demikian. Pak Iman, sudah terbayang nggak itu problem itu sebelumnya gitu, baik oleh kalangan pemerintah atau kalangan analis, bahwa yang seperti ini sebenarnya yang terjadi, tidak semudah itu menerapkan WFH 50%, lalu kemudian juga di PHK dan lain sebagainya itu dengan cara yang dirumahkan, tidak langsung di PHK. Apakah itu juga sudah terbayang dan kemudian bisa menambah data pengangguran katakanlah yang baru di Indonesia? Ya kan sebetulnya kan dengan kebijakan PPKM yang berbagai level itu kan dibedakan loh ya. Ada yang kalau level 1, 2, 3, 4 itu beda treatmentnya. Mengenai berapa persen diperbolehkan untuk buka. Dan industrinya juga dibedakan. Ya kan? Nah, hanya saja mungkin saya note saja ya, begini, apa yang disampaikan oleh Bang Iqbal ini ya, itu menunjukkan bahwa satu
dia para pengusaha di dalam situasi pandemi ini kan mencari way out sendiri-sendiri. Paham ya? Sesuai dengan kondisi yang dihadapi ya. Artinya apa? Artinya karena way out-nya itu sangat beragam dan sangat tergantung pada tidak hanya capital intensif, labor intensif, tergantung juga tipe persaingannya ya kan. Kemudian set of regulation-nya yang berbeda-beda ya kan. Nah, karena itu menjadi sangat penting bagi serikat buruh untuk selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah, ya, karena yang lebih tahu kan dinas-dinas ketenagakerjaan di daerah, paham ya. Nah, untuk supaya proses penyesuaian ini menjadi lebih smooth, ya. Kalau misalkan di tiap perusahaan itu ada yang di layoff atau di PHK, kan harus dihargai hak-haknya, ya, wajib dipenuhi hak-haknya. Kalau dirumahkan ataupun sementara di WFH kan, ya kan, itu kan gajinya diformulasikan apakah 50%, 40%, ya kan, seperti itu, ya. Nah, ini berarti treatment terhadap masing-masing perusahaan mestinya sangat situasional, ya. Kebijakan generik dari pusat itu harus ada variasinya di tingkat daerah dan di tingkat industri, ya kan. Nah, karena itu sekali lagi kalau saya sih melihatnya bahwa justru perusahaan itu melihat pandemi ini tidak hanya sebagai problem yang kemudian punya implikasi terhadap pengangguran atau PHK, tetapi bagi mereka itu how they can survive, ya kan? Mereka itu bagaimana bisa bertahan di masa pandemi, ya, di masa pandemi, atau bahkan beralih strategi, seperti misalkan kemarin yang ramai sekali itu kan Giant dan Matahari ya. Sebetulnya kan perusahaan-perusahaan itu sudah oleng dari sejak sebelum pandemi. Betul. Ya enggak? Karena masalah digitalisasi lah, apalah, ya kan? Masa pandemi ini sebetulnya memperburuk situasi, ya kan? Kemudian menjadikan mereka untuk beralih strategi, ya kan? Dari tadinya misalkan Giant itu buka toko-toko besar, ya kan? Hypermart lah gitu ya. Kemudian beralih menjadi akan strategi mid size yang lebih lokal, ya kan. Nah, saya melihatnya ini membutuhkan penyesuaian dan pasti berimplikasi pada PHK, pasti berimplikasi begitu di setiap sektor apapun, hanya saja mungkin berbeda dengan situasi berdasarkan industrinya. Antara satu industri dengan industri yang lain, caranya akan sangat berlainan. Karena itu menjadi pertanyaan besar kemudian ke depan. Ini kan sudah terjadi PHK, Bung Iqbal ya. Ya. Mau Anda katakan besar maupun Anda katakan kecil, itu itu problem yang kita hadapi sekarang. Nah, biasanya ketika ekonomi recover, ya, penambahan tenaga kerja itu lagging behind. Tidak secepat recovery ekonomi, ya. Tidak secepat itu. Artinya kita expect bahwa angka pengangguran masih akan tetap tinggi, walaupun ekonomi sudah ada tanda-tanda perbaikan. Baik, jadi artinya dalam situasi begini pengusaha pun akan memiliki prioritas sendiri dan pekerja, buruh tidak akan masuk dalam prioritas mereka dalam hal ini. Jadi begini, kalau ini kan lebih pada logika bisnis. Ya. Logika bisnis, dan
saya tidak pro pengusaha ya, tetapi saya berusaha untuk menerjemahkan apa yang di kepala mereka ya. Kira-kira seperti itu ya. Kalau mereka survive, usahanya survive, ya gampang-gampang aja sih buat pengusaha untuk naikin orang butuh kan, untuk mempekerjakan. Apakah pekerjaannya itu dengan orang yang lama atau dengan yang orang baru? Buat pengusaha itu nggak ada bedanya. Apakah itu anggota Pak Iqbal ataupun bukan, ya kan? Buat pengusaha itu nggak ada bedanya. Yang penting ada kualifikasi, kemudian produktivitas memenuhi syarat. Ya. Itu buat pengusaha ya. Mohon maaf, saya bukan ini, tetapi cara berpikir pengusaha itu seperti itu. Ya. Artinya ketika ekonomi kemudian recover, ya, akan ada masalah buat para penganggur yang ter-PHK sekarang untuk kembali menemukan pekerjaan. Nah, disinilah sebetulnya peran pemerintah. Harusnya begitu. Kita tahan dulu di situ. Harusnya ada pemeran pemerintah di sini karena pengusaha sibuk dengan urusannya sendiri untuk bisa survive, menyelamatkan diri, tekanan dari buyer dan lain sebagainya. Ya, semua orang pasti menyelamatkan diri, mau pengusaha, mau buruh. Nah, pekerja juga begitu, dan sialnya pekerja tidak banyak yang bisa memberikan perlindungan. Saya akan ke Famers dulu ini. Banyak sekali yang sudah mengacungkan tangan. Oke, yang pertama saya urutkan Pak Fauzan. Silakan dibukakan mic dan kamera Pak Fauzan. Silakan. PUK Adien apa tuh Pak Fauzan? Silakan dibukakan mic-nya. Pak Fauzan. Host. Ya, singkat to the point ya Pak Fauzan. Ada banyak sekali yang mengacungkan tangan. Silakan Pak Fauzan. Kalau belum siap, oke, Pak Wawan Kurniawan kalau gitu, kalau belum siap. Sebelahnya Pak Wawan Kurniawan. Atau Pak Fauzan sudah siap? Silakan Pak Fauzan. Lewat dulu Pak, belum siap. Oke, Pak Wawan Kurniawan. Silakan dibukakan. Produser. Pak Azhar atau Pak Wawan Kurniawan sudah mengacungkan tangan dari tadi. Oke, Pak Azhar, kalau gitu Pak Azhar. Pak Azhar, Pak Budi Setiawan, saya bacakan ini. Oke, salam sehat. Terima kasih Indra Piliang. Salam hangat untuk semuanya. Ya, baik, saya akan lanjutkan lagi kalau gitu ke Pak Iqbal. Pak Iqbal, jadi apa yang Anda harapkan untuk mengatasi situasi yang semacam ini? Karena ya itu tadi, pengusaha juga sibuk dengan urusannya masing-masing, dan pekerja sepertinya tidak ada yang melindungi. Sekali lagi, ini bukan persoalan cara kita melindungi buruh. Saya setuju dengan justru yang harus juga dilindungi adalah keberlangsungan perusahaan. Oke. Kalau keberlangsungan perusahaan terganggu, itu hanya menambah masalah baru dengan ledakan PHK. Ya. Akibat penanganan dan pengendalian kesehatan COVID-19 yang belum bisa tuntas. Seluruh mengalami situasi itu. Jadi kita bersepakat bahwa sebenarnya yang harus dipertahankan adalah kelangsungan dunia usaha. Pasti. Oke, tahan dulu sebentar. Ini yang mengacungkan tangan ada lagi Profesor Karunia Firdausi dari LIPI. Silakan dibukakan, Prof. Ya, selamat datang senior. Ya, satu alumni saya. Pak Hardi. Siapa ini senang juga nih. Di mana Pak Iman? Satu alumni Canberra. Iya, saya nih makasih nih Pak Hardi, Bung Iman dan semuanya. Ya enggak, saya pertama memang persoalan unemployment ini menjadi hal yang harus menjadi perhatian ya. Jadi itu udah pasti ya, karena saya coba lihat data BPS misalnya kan, kita tahun tadi sudah disebut Pak Iman bahwa pada Februari yang lalu kan kita memang cukup tinggi, rata-rata itu sekitar 6,26%. Nah, kalau kita lihat itu dari distribusi daerah, saya tuh pengen mencoba memperhatikan di Jawa itu terutama yang sangat tinggi, di atas rata-rata. Yang paling besar itu di Banten,
Ya, jadi ini saya lihat datanya ada sekitar 8, sekian %. Oke. Ya, terus kemudian di Jawa Barat juga, yang bahaya itu Jawa Barat termasuk di DKI. Nah, terus kemudian saya berpikir, nah terus dikaitkan dengan yang dibilang katakan Pak Said Iqbal bahwa kita harus mensustain usahanya. Ya, nah, sekarang kan persoalannya kita kan menghadapi PPKM ya, menghadapi COVID ya, jadi nggak sesederhana. Nah, saya malah justru ingin bertanya kepada Pak Iqbal, barangkali bagaimana koordinasi Anda dengan pemerintah? Menurut saya ini harus ada koordinasi dalam hubungannya dengan misalnya apakah mungkin merger ya, artinya ada semacam kita lihat perusahaan-perusahaan yang under value misalnya, kita lakukan merger misalnya, apakah itu memang difikirkan? Terus kemudian atau mungkin strategic collaboration dan seterusnya dan sebagainya. Strategi-strategi ini saya kira merupakan salah satu cara yang Pak Said Iqbal harus pikirkan bersama Kementerian Tenaga Kerja, ya. Apa saya nggak tahu apakah repositioning, retargeting, whatever lah. Saya kira mungkin atau digital marketing itu sudah harus, mestinya sudah diantisipasi Anda berdua sebagai bertiga bersama pemerintah. Nah, saya kira cuma seperti itu. Jadi apakah hal-hal seperti ini sudah memang diantisipasi? Karena COVID itu kan kita nggak tahu kapan akan berakhir. Pak Hardi saya yakin nggak tahu kapan berakhir kecuali sama Anda. Sekali nggak tahu. Profesor aja nggak tahu, apalagi saya. Ya itu dia. Ya Pak Iman. Saya kira mungkin itu yang menjadi persoalan yang harus kita pikirkan dalam waktu secepat-cepatnya. Apalagi kita, misalnya walaupun saya agak terkaget-kaget dengan growth yang kok jadi cukup besar juga peningkatan. Itu kan sampai bulan Juni kemarin, Prof. Iya. Ya anyway itu out of our talk lah di luar. Ya. Makasih banyak Pak Hardi. Terima kasih. Canberra Connection, Pak Profesor. Iya, Pak Ilman ini. Baik, terima kasih. Budi Setiawan, silakan. Budi Setiawan dibukakan. Budi Setiawan, Anda akan mengumpulkan pandangan? Oke. Zaran Lubis, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pembicara, ada Bung Said Iqbal, Pak Iman Sugema, Pak Hardi Hermawan. Ancaman PHK di saat pandemi ini, kita memang gini, Pak pembicara, saatnya memang semua unsur yang terlibat, khususnya kalau kita serikat pekerja ya, pengusaha, serikat pekerja dan juga pemerintah duduk bersama gitu. Selama ini kan seolah-olah kan merasa dibohongi semua nih Pak. Ya. Ketika profit bertumbuh ya serikat pekerja itu sulit akan dilibatkan gitu. Tapi ketika permasalahan ini datang yang ada di depan mata kita sekarang, ya harusnya juga pengusaha, pemerintah juga ya cepat mengajak serikat pekerja dan seluruh konfederasinya misalnya untuk duduk bersama juga gitu. Anda di serikat pekerja mana Pak Zaran? Saya di serikat pekerja PUK di SP Perjuangan di PT Indihkat Paper di Riau. Di Riau. Belum ada yang menghubungi Anda ini untuk membicarakan soal ini? Ya masih malu-malu kucing pengusahanya gitu kan. Ya. Anda nggak berinisiatif juga ke Dinas Tenaga Kerja setempat atau ke pengusaha untuk mengajukan gagasan inisiatif? Sama, bahkan kami mencoba, walaupun sebenarnya sekarang Omnibus Law itu masih dalam tahapan, walaupun PP ininya udah keluar ya, kita kan masih punya PKB ya. Dalam tataran itu kita mensonding bagaimana misalnya PKB itu yang sekarang ini bisa aktualitas dengan kondisi yang ada gitu. Tetapi pengusaha maunya ya yang menguntungkan dia saja. Ketika ini pro-nya kepada pekerja atau profit misalnya, mereka diam-diam saja gitu. Jadi memang kondisi pandemi ini kan membuat transparansi kita, siapa yang transparan, siapa dia yang paling strukturnya paling solid, paling terbuka, dia akan lolos gitu. Tapi kalau pengusahanya juga nggak terbuka juga, ya lama-lama kita semua tutup juga gitu Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih.
Saya ke Pak Iman dulu sebelum ke Pak Said. Jadi masukan dari Prof. Karunia Firdausi dan kemudian juga kesulitan yang dialami oleh Pak Zaran untuk berkomunikasi ini, bagaimana kita bisa mengatasi supaya nggak paling nggak komunikasinya lancar gitu, biarpun belum ketemu solusinya seperti apa? Beginilah ya. Pertama mungkin untuk klimaks ya. Tujuan utama dari berbagai macam upaya rescue rescue dari krisis itu adalah untuk mempertahankan keberlangsungan usaha perusahaan lah ya, seperti tadi Bang Said Iqbal kemukakan ya. Nah, kalau dari pemerintah ya, selama ini kan sudah antisipatif nih ya, sudah antisipatif. Terutama kalau yang saya hafal kan dari dunia keuangan nih, beban bunga diturunkan ya kan, karena practically sekarang suku bunga pada turun ya kan. Nah, kemudian berbagai macam relaksasi, ya, khususnya untuk kalau perusahaan tuh restructuring, ya kan, melakukan restrukturisasi utang dengan bank segala macam, itu skema-skemanya diperlunak ya. Sehingga memungkinkan para pengusaha ini bernafas selama menghadapi masalah itu. Tetapi tentunya kita tahu juga bahwa akan ada para pengusaha yang sangat kesulitan bernafas, sangat kesulitan untuk menyesuaikan diri di era pandemi. Ya, nah itulah sebetulnya yang tidak terselamatkan dengan skema-skema yang relatif generik. Ya kan? Nah, bagaimana sekarang dengan dengan para buruh, ya kan? Sebetulnya entah kebetulan atau enggak, ya kan? Para buruh yang di PHK atau siapapun yang di PHK ataupun yang tidak bekerja kan sekarang walaupun relatif sedikit ya skema ini dalam arti nominalnya, ya kan? Tetapi jumlah orang yang tercovernya relatif luas. Ini kan ada namanya kartu prakerja, ya kan? Begitu dia menganggur, terlepas apakah dia sebelumnya menganggur atau tiba-tiba karena di PHK, ya kan? Bisa untuk mendapatkan retraining, ya kan? Retraining untuk menyesuaikan diri. Ada waktulah, ya. Nanti setelah krisis ini selesai, mereka apakah akan beralih kerja dan lain sebagainya, ya kan? Itu kan perlu retraining dan lain-lain. Nah, yang jadi perdebatan pasti, ya kan, retraining ini efektif atau enggak? Abal-abal atau enggak kan di situ itu masalahnya, ya kan? Nah, skemanya udah benar, pemanfaatannya yang jadi masalah. Selalu begitu di Indonesia. Kira-kira begitu kalau dari sudut pandang kita ya. Jadi paling tidak ada yang dilakukan pemerintah dengan program prakerja, meskipun itu tidak katakanlah tidak terlalu cukup kalau secara nilai nominal, tapi paling nggak jumlahnya mungkin bisa menyasar lebih banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan. Agak tidak berbanding juga kalau untuk pengusaha disediakan cukup banyak fasilitas dengan restrukturisasi di perbankan, lalu kemudian juga ada keringanan-keringanan pajak, jadi sudah cukup banyak juga upaya untuk menyelamatkan usaha ini. Baik, Bang Said Iqbal. Nah ini bagaimana dengan usulan-usulan tadi dan kemudian pandangan Pak Iman bahwa pekerja sudah mungkin ada semacam kartu prakerja dan sebagainya, dan usulan untuk bisa melakukan negosiasi, perbincangan dengan kalangan pemerintah daerah dan pengusaha. Yang pertama, beberapa program pemerintah disebutkan oleh Pak Iman tadi, itu kita apresiasi ya, dari kalangan buruh mengapresiasi. Karena misal contoh bantuan subsidi upah, saya memang ngomong dari awal sebelum pemerintah keluarin, karena saya lihat Eropa kan, yang tadi saya bilang governing body, saya kan membanding dan berdiskusi juga melalui Zoom dengan kawan Eropa. Mereka bilang ada bantuan subsidi upah. Maka waktu itu April 2020 kalau saya nggak salah, saya ngomong bantuan subsidi upah. Dan belakangan dengan malu-malu diresponlah oleh pemerintah. Walaupun kemudian bantuan subsidi upah ini maksud seperti model Eropa dan Australia,
Berbeda dengan bantuan subsidi upah yang diterapkan di kita. Akhirnya tepat sasaran. Tidak mendongkrak daya beli itu loh, Pak Iman. Harusnya bantuan subsidi kita harapkan purchasing power-nya ngedongkrak. Dia enggak. Tertahan lah ya dia. Kayak kita garamin di air laut, hilang. Makanya 1.000 triliun kan kita hampir sekarang ada APBN yang terpakai untuk COVID ini ya. Tapi apa? Kan harus ada ukuran. Tentu Pak Iman dan para ahli ekonom lainnya paham benar. Apakah hasil penanganan COVID sekarang ini dengan ancaman ledakan PK di depan mata, dengan uang yang udah keluar 1.000 triliun, relevan nggak? Kami berpendapat tidak. Banyak yang tidak tepat sasaran. Tentang BSU misal tadi. Ukuran misal gaji sekian, peserta atau BPJS tenaga kerja, atau BP Jam Sostek. Yang peserta BPJS tenaga kerja, itu jumlahnya paling berapa ya sekarang itu ya? Nah, kita bicara dari peserta JHT kalau saya nggak salah, itu sekitar 20 jutaan lah. Jumlah pekerja formal kita kan 60 juta. Ya, justru itu yang saya mau ngomong. Banyak yang nggak BPJS tenaga kerjaan gitu. Jadi semua perusahaannya nggak disetorin. Itu persoalan dari klasik itu sejak zaman entah kapan selalu begitu. Kan yang salah bukan pekerja, dia nggak didaftarin. Masa kemudian pekerjaannya nggak dapat haknya. Antara pekerja BPJS tenaga yang peserta BPJS maupun yang tidak BPJS, emangnya bukan warga negara Indonesia? Ya. Salah pekerjaannya. Itu yang saya bilang. Kriteria yang dipakai nggak tepat sasaran. Pasti debatnya begini. Oh, kami nggak punya data. Buat apa itu ada data TNP2K? TNP2K itu kita punya kok. Kalau 25% sekian nih orang miskinnya yang nggak mampu. Naikin lagi kalau total itu 50% sekian nih orang. Kan itu yang menjelaskan kenapa antara Kemensos dan kementerian lain beda-beda. Kan sumbernya dari TNP2K itu. Jadi kalau pakai argumentasi karena tidak kuat data, tidak menjelaskan, ya udah kalau gitu semua aja dengan batas upah. Mau dia BPJS tenaga kerja atau tidak. Ya. Warga negara Indonesia, masa gara-gara dia tidak didaftarkan BPJS, dia dihukum tidak mendapatkan bantuan sosial. Sekarang juga sama. Saya ngerti ini persoalan anggaran kan Pak Iman. Ini anggaran, ya kan. Ada sedikit pencitraan masuk itu wajar lah, biasa. Seluruh dunia juga biasa. BSU sekarang misal, BSU sekarang 3,5 juta di PPKM level 4. Nah, PPKM level 4 itu kan Jawa Bali. Jawa Bali pun kita akan bisa petakan yang tadi saya bilang ada survei-survei kita secara sederhana tadi, itu di daerah industri. Industri Jawa Bali, mana ada yang upahnya 3,5 juta. Sekarang rata-rata 4 juta, 4,5 juta. Ini kan nabur garam di air laut. Nggak tepat sasaran. Yang di PHK siapa? Yang dikasih BSU siapa? Itu loh masalahnya. Nah, kartu prakerja itu tepat sasaran. Intinya kan orang ter-PHK. Ya. Itu syaratnya ter-PHK. Nggak ngelihat lagi persyaratan BPJS, nggak ngelihat upah. Ter-PHK, kena dia. Itu betul. Tapi persoalannya, udahlah. Kasih cash money, cash aja. Dongkrak daya beli. Tapi duitnya nggak ada problemnya. Duitnya nggak ada. Ada duitnya kan hampir 8 triliun ya kalau saya kan belum itu kata Pak Iqbal itu udah kasih uangnya saja ya kan, nggak usah ikut program e-learning macam-macam gitu loh. Ya, ruang apa gitu kan. Betul, nanti kalau udah normal, daya beli mulai normal, baru kita masuk pelatihan. Orang butuh makan, bukan butuh apalagi itu pakai ruang guru, maaf lah kalau saya sebut ya. Aduh, menurut saya cerdas sedikit lah. Mereka selalu bilang, kok kita udah bikin aturan, apa susah sih? Anda keluarin 1.000 triliun, pakai satu pasal hebat kan tuh, nggak boleh digugat, nggak boleh dianggap korupsi, ya udahlah keluarin 1.000 triliun. Kenapa giliran mau tentang yang langsung to the point ini nggak pakai pasal-pasal
sapu jagat. Kalau kita kan dalam Islam adalah agama lain. Sapu jagat. Sapu jagat. Robbana atina fid dunya hasanah. Roti hasanah. Wa qina adzabana. Masa ini nggak bisa lah. 1.000 triliun. Itu yang pertama ya. Jadi tepat sasaran itu menjadi penting. Jadi willing dan insting. Jangan bermanuver lah. Jangan bermanuver untuk 2024 untuk cari uang karena 1.000 triliun ini nggak akan digugat korupsinya. Jangan begitu. Main-main di vaksin berbayar, main-main di obat berbayar, jangan begitulah. Dan cara main-main di BSU yang diatur-atur, jangan begitu. Nanti kalau udah selesai COVID, kamu mau main itu, mainlah. Terserahlah, itu urusanmu, bukan urusan rakyat lah. Nanti tinggal rakyat kan menghukum. Itu satu. Yang kedua, mau kesehatan dulu atau ekonomi? Presiden kan udah mengatakan dua-duanya. Oke, kalau dua-duanya, khusus di industri manufaktur dan pabrikasi, dia beda dengan rakyat. Kalau rakyat, begitu dia near poor menjadi poor, maka teorinya kan bansos. Tapi kalau di buruh, dia near poor kan. Buruh nggak miskin, karena dia punya pendapatan. Tapi begitu ada ekonomi shock, ya, terjadi daya beli turun, pertumbuhan ekonomi negatif, setahu saya yang saya pelajari baik dari sekolah maupun lingkungan di ILO governing body, itu pasti jadi poor. Itu teorinya benar. Saya yakin Menteri Keuangan, terus harus dikasih apa kalau buruh? Akibatnya apa? Buruh ini kan kelompok yang punya daya beli. Kalau masyarakat yang kelompok tadi katakan poor atau near poor, dia nggak punya daya beli, dia nunggu bansos. Nah, buruh kalau dia menjadi poor akibat sebuah sistem ekonomi yang shock tiba-tiba itu, dan fakta hari ini kita masih tetap krisis, ya kan, kategori krisis, ya orang yang punya daya beli jadi hilang. Nambah beban negara kan uang bansos. Harusnya punya daya beli dijaga, baik perusahaannya maupun kelompok buruhnya. Nah, dalam kasus pandemi COVID, kaitannya dengan ledakan PHK, saya udah bilang ulang-ulang. Kendalikan dulu COVID, baru perusahaan bisa jalan. Kendalikan dulu COVID-nya. Baru perusahaan bisa jalan. Dengan cara bagaimana maksud Anda kendalikan COVID-nya ini? Diliburkan dulu perusahaan? Beberapa yang saya kasih masukan, baik melalui WA, melalui media. Satu, yang isoman itu, kan supaya cepat sembuh, kasih vitamin, dan obat-obatan yang terkait COVID, ivermectin, Vectrin, dan lain sebagainya, termasuk yang Bapak Presiden Jokowi cari di apotek itu. Kalau dia dikasih obat, cepat masuk. Kalau dia cepat masuk, berarti bisa produksi normal. Oke, itu satu. Sekarang kan enggak. Yang isoman tuh nggak dikasih. Jadi dia disuruh disoman, BPJS Kesehatan tidak menanggung vitamin dan obat-obatan. Keluarkan dong Perpres darurat COVID atau Permenkes darurat COVID. BPJS boleh menanggung vitamin dan obat-obatan. Oh, Bung Iqbal, atau puskesmas. Buruh nggak akan lapor puskesmas. Kalau dia lapor, Satgas COVID langsung nutup tuh perusahaan. Perusahaan yang tadinya udah kembang kempis ditutup, ambruk. Salam lagi. Ini beda dengan masyarakat. Oke. Pendekatannya. Jadi yang pertama, isoman biayai. Iya, biayai BPJS Kesehatan. Memang pemerintah nanti nambah biaya terhadap BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan ini punya provider, klinik dan rumah sakit di mana-mana. Kalau ke puskesmas punya keterbatasan. Ada bansos obat. Bansos obat tetap melalui puskesmas. Dia ngelapor. Kalau buruh tuh nggak ngelapor, mayoritas. Apalagi kasus tadi upah harian. Lebih baik kerja menanggung rasa sakit karena gejala COVID. Oleh karena itu BPJS Kesehatan. Kan kita hanya bedanya isoman itu sakit dirawat di rumah, dan itu sakit dirawat di rumah sakit. Apa bedanya? Kok berbeda penanganannya? Yang di sini gratis, yang di rumah sakit, yang di rumah nggak gratis. Itu cepat, itu keluhan pengusaha. Di luar itu, selain membiayai isoman, apa yang Anda gagaskan? Ya, BPJS Kesehatan. Ya, lewat BPJS Kesehatan. Iya. Yang kedua, herd immunity. Jadi vaksinisasi di tingkat pabrik perkuat. Kita berterima kasih ya kepada Kepolisian Republik Indonesia, Mabes, Polri maupun Polda-Polda di bawahnya lebih cepat tanggap dibandingin Menteri Tenaga Kerja. Ekonomi, perekonomian.
Masa polisi jauh lebih tanggap? Kami bekerja sama, akhirnya vaksin presisi. Ngurusin vaksin gotong royong sih, bisnis. Makanya saya marah sekali ketika Pak Menteri, saya maaf ya nyebut-nyebut nama, biar jelas aja udah. Nggak usah pakai pura-pura. Ketika Menteri BUMN Pak Erick Thohir memutuskan vaksin berbayar, ini apa? Oke. Negara kapitalis aja nggak begini kok. Yang melalui itu kimia ya. Kami keras itu. Oke. Direspon oleh pemerintah Pak Presiden Jokowi tidak berbayar. Batalkan sudah. Termasuk TKA kan kami keras. Itu gara-gara TKA Cina, India masuk seenak udelnya, kita ada penyekatan di mana-mana, terjadilah Delta. Ini nggak bener gitu loh. Ya kalau nggak bener. Sekarang vaksinasi di level pabrik udah jalan. Udah jalan, tapi kan terbatas. Yang gratis itu kan baru Mabes Polri. Pasti Mabes Polri punya keterbatasan. Kami apresiasi Bapak Kapolri dan jajarannya. Iya. Dan polisi tentara disuruh karena yang bertugas sebenarnya lambat. Jadi ngandelin polisi tentara. Maksudnya Kadin yang lama ya, bukan Kadin yang baru. Pak Rosan itu yang tanda tangan vaksin gotong royong, Ketua Umum Apindo. Jangan berbayar lah. Diskusilah dengan pemerintah. Kan yang bayar pengusahanya, nggak dipotong. Ya, pengusaha udah susah, Anda mau bayar lagi. Mana ada. Sekarang nih data kita, hanya 5% dari total jumlah perusahaan yang melakukan vaksin gotong royong. Anda mau tahu, grup Astra misal, saya dapat informasi kan dari buruh. 2 juta rupiah. Kan geblek itu. Potong berapa bulan gitu ya? Ya pengusaha sih kalau digituin mau-mau aja. Oke. Nggak ada posisi, nggak ada pilihan. Oleh karena itu herd immunity itu harus dengan vaksin yang tidak berbayar. Dari mana anggarannya? Negara mulai mengatur tadi. Proyek-proyek infrastruktur, saya bukan ahli ekonomi lah. Proyek-proyek infrastruktur, proyek-proyek yang Menara Gading, mercusuar, cobalah dikurangin dulu. Larikan ke sini. Pertanggungjawabkan itu. Nah, apalagi dari sisi kesehatan. Pertama tadi udah jelas BPJS Kesehatan untuk isoman-isoman supaya dia cepat kerja. Yang kedua herd immunity. Herd immunity bisa tercapai hanya karena vaksin yang tidak berbayar. Karena gotong royong mana yang mau? Mas Hardi pergi aja deh ke pabrik-pabrik tekstil. Udah ada nggak yang vaksin gotong royong? Nothing and never. Nggak akan pernah. Duitnya dari mana? Misal nih pabrik sepatu di Serang. Karyawannya itu 40.000 Mas. 40.000 kali aja, saya ambil yang rendah lah. Gotong royong kan antara 1 juta sampai 2 juta. 40.000 kali 1 juta berapa ya kira-kira? 40 miliar. Dari mana dia duitnya? Uang dia aja ordernya babak belur kok. Suruh bayar 40 miliar. Tapi kalau dia nggak lakukan itu, nanti angka penularan tinggi. Angka penularan tinggi, banyak isoman lagi. Tutup lagi tuh pabrik. Oleh karena itu kesehatannya. Bagaimana dengan ekonomi? Dengan ekonominya tadi, kita pilih antara labor intensif dan capital intensif. Cara pendekatannya. Pendekatan untuk BSU memang lebih tepat untuk di kelompok labor intensif. Karena di labor intensif ini banyak pengusaha ketika merumahkan karyawannya dipotong upahnya. Kalau dia PHK paling hanya ngasih setengah dari aturan. Kalau di capital intensif, catatan kami KSPI masih punya daya tahan. Tapi pengusaha bilang, orang-orang Jepang tuh ngasih tahu ke saya, paling kami kuat 3 bulan. Setelah 3 bulan lewat kami. Nah, oleh karena itu pendekatan BSU tepat sasaran. Dengan kategori yang jangan yang aneh-aneh. Jangan pencitraan lah. Kita juga nggak, kan kemarin aja BSU yang ditargetkan, kalau nggak salah Pak Iman, 12 jutaan buruh kalau nggak salah. Yang terini kan cuma nggak lebih dari 10 juta. Oh, banyak bocor ya. Supaya mendongkrak gitu loh. Nah, apalagi ekonomi yang harus dipertimbangkan selain tadi BSU dan kartu prakerja yang sudah dijalankan, yaitu memastikan bahwa Omnibus Law itu berhentikanlah. Karena perusahaan ada juga perusahaan yang masih mampu ekspor. Di kelompok KSPI banyak perusahaan yang masih ekspor mampu. Cuma mereka kan karena 50% harus ikut aturan pemerintah operasionalnya, belum herd immunity, belum tingkat herd immunity itu, kemarin saya dikasih tahu 50% harus sudah vaksin. Karena itu belum jalan, ya mereka terpaksa turunin kapasitas produksi.
Padahal sebenarnya di internasional, di beberapa negara ekspor mereka bagus. Nah yang kayak begini sebenarnya punya kemampuan masih membayar upah buruhnya. Apa yang harus dilakukan buat mereka? Regulasi untuk ekspor. Contoh, boleh operasional perusahaan ekspor yang 100% operasional asal herd immunity. Gratisin dong vaksinnya. Atau murahin lah vaksinnya. Ya kan, masa Depnaker kayak gini nggak bisa. Oh ya. Tenaga kerja dan Menko Perekonomian itu. Jadi pemerintah bisa harus lebih rajin menyisir kategorisasi, klasifikasi dari setiap usaha dan memberikan. Maaf sekali lagi, Menteri kita malas. Nggak ada sense. Ya sebenarnya kan tinggal panggil Anda kan bisa ketemu juga ini, nggak perlu turun juga. Saya udah berulang-ulang Mas Hardi, bahkan saya dianggap tukang rusuh ya kan. Emang rusuh juga sih kali-kali emang. Tapi emang lu tukang rusuh Mas sih. Hardi, ya? saya ini maaf ya sekali lagi. Saya ini orang internasional 3 periode jadi ILO governing body. Untuk jadi ILO governing body itu nggak main-main. Dari 1 miliar buruh hampir 1 miliar buruh itu hanya 33 tokoh dari serikat buruh bisa duduk di situ. Dari ratusan negara di dunia. Kami berbicara banyak hal. Tapi kalau saya ngomong ini ke menteri, dianggap saya lebih kepada nuntut. Padahal enggak. Karena lebih keberlangsungan perusahaan juga sama pentingnya dengan bagaimana cara kita mengendalikan penularan COVID. Oke. Jadi gini. Kalau ini tambah masalah baru. Tambah masalah baru. Orang ekonomi udah ambruk kok. Masih pura-pura mampu. Udahlah, jujur aja. Itu aja lah kira-kira. Jadi kan final answer-nya, jawaban akhirnya kan itu sangat tergantung pada seberapa cepat herd immunity itu tercapai. Artinya pemerintah harus mengusahakan, sekali lagi harus mengusahakan terjadinya herd immunity, terutama di wilayah-wilayah atau area di mana itu satu padat penduduknya, dua sektor-sektor yang ada di situ itu labor intensif, ya kan, seperti daerah pemukiman buruh dan lain-lain kan, gitu. Nah, artinya karena stok vaksin ini kemudian sangat tergantung pada supply internasional kita kan bukan produsen, ya kan, maka kita harus melakukan prioritas. Ya belum lah Pak. Realistis aja, realistis ya kan. Sekarang kan semuanya impor. Ini cuma Indra Piliang tuh yang disuntik vaksin Nusantara. Realistis aja lah Pak. Tidak mungkin itu vaksin Nusantara itu tidak mungkin dipercepat secara saintifik ya Pak ya. Itu realistis aja kita, ya kan. Nah, artinya pemerintah harus melakukan prioritas. Ya. Dan prioritas itu kan berarti perlakuan yang berbeda-beda. Ya enggak? Ya, sekarang yang kita prioritaskan adalah daerah padat penduduk, ya kan? Kemudian di mana terjadi konsentrasi buruh. Ya, pemukiman buruh lah, ya. Dan itu kan relatif sudah teridentifikasi mestinya ya. Ya Pak Iqbal ya. Ya, harusnya relatif sudah teridentifikasi. 2 tahun sudah. Nah, karena risiko terbesar justru di daerah seperti itu. Ya, risiko terbesar di daerah seperti itu. Nah, artinya juga harus ada kesadaran dari para buruh nih, mohon maaf nih, karena ada juga sebagian buruh tuh masih belum mengerti apa itu vaksin, bahkan cenderung menolak vaksin. Ya kan? Gitu. Nah, ini tugas Pak Iqbal lah untuk menyadarkan mereka, ya enggak? Jangan sampai kemudian ketika ada vaksinasi kemudian daftar tapi kemudian nggak datang kan gitu. Banyak juga yang begitu. Pengalaman ya, observasi saya di beberapa wilayah. Nah, interimnya apa? Interimnya sebelum itu tercapai semua ya, untuk mencegah PHK yang besar-besaran ini kan tadi ya, bantuan subsidi upah. Bantuan subsidi upah ini
gimana sih supaya efektif, ya kan? Ya nggak, ya terus terang bisa aja conditionality-nya diubah dong, ya. Conditionality diubah, yaitu bagi perusahaan-perusahaan yang comply dengan 5M, ya nggak? Jadi perusahaan-perusahaan yang memang sudah melaksanakan berbagai macam protokol itu, ya kan, barulah bisa mendapatkan apa yang disebut dengan subsidi upah. Yang ketiga, tadi yang disebut dengan isoman diberi berbagai macam suplemen segala macam. Dan ini ya sebetulnya kan ini dananya ada untuk ini. Dan kedua, jauh lebih murah daripada mereka yang dirawat di rumah sakit. Jadi artinya tuntutan dari Bung Iqbal tadi cukup masuk akal ya. Dia pertama meminta soal isoman dibiayai obat dan vitamin untuk pasiennya. BPJS mau untuk mengcover itu. Masalah BPJS itu lain hal ya. Lain hal. Oke, masalah BPJS itu lain hal. Tapi yang jelas prinsipnya isoman itu harusnya bisa biayai. Harusnya bisa ya. Bisa. Tapi fakta di lapangan, kalau tidak melalui BPJS, hanya mengandalkan puskesmas tidak terjangkau. Itulah yang menjelaskan, coba lihat ya, 2 minggu terakhir. Dari PPKM darurat sampai dengan PPKM level 4, kan 2 minggu terakhir. Level 4 yang pertama ya, bukan yang itu yang meninggal tuh ratusan. Itu data kami tuh. Karena kalau dia isoman, pengusaha ya sambil bisik-bisik, ini bukan keputusan resmi. Jangan, udah kamu di rumah aja ya, nggak usah kerja. Terus jangan bilang ke puskesmas. Karena kalau bilang puskesmas ada satgas COVID. Satgas COVID tracing tuh. Pabrik tutup. Iya, Nah terus si yang isoman tuh dikasih sesuatu nggak untuk diam-diam aja tuh? Ada, duitnya dari mana? Enggak, obat apa segala macam gitu loh sama perusahaan. Nggak ada. Sekarang memang ada, udah mulai. Bansos, paket bansos, vitamin dan obat-obatan. Baru mulai ya. Sekali lagi kalau hanya mengandalkan dinas sosial dan puskesmas, nggak punya daya jangkau, rentang kendalinya jauh. Memang mengandalkan RT RW. Oke. Kan self defense. Para isoman ini self defense, pertahanan sendiri aja. Apa? Gunakan jaringan BPJS. Itu jauh lebih efektif. Hampir semua usulan daripada isoman dari data kami itu begitu. Baik. Karena kasihan puskesmas itu. Nakes kita, aduh Pak, kalau kita udah melihat nakes itu, kasihan. Tentara, polisi. Tapi mereka, ya karena pengabdian, ya mungkin. Dahsyat itu mereka, tapi nggak bisa. Ada uang pun, ada bantuan, nggak bisa mereka aja. Perluas jaringan. Itu kan ilmu marketing sederhana. Jadi artinya Anda meminta negara itu memberikan ke BPJS anggaran yang cukup untuk melayani isomannya para buruh. Iya, karena buruh pasti anggota BPJS. BPJS Kesehatan. Ya. Kenapa enggak? Ada apa dengan BPJS Kesehatan? Baik. Pertahankan pembukuan positif, tapi pelayanan tidak optimal. Baik, itu satu. Ini adalah social insurance. Dia sosial. Bukan ya. Beda pelayanannya. Itu pandangan kami yang kami dapatkan di lapangan. Ya tinggal disubsidi aja sih oleh pemerintah. Ya, betul. Jadi itu satu, dia soal isoman, 2 soal vaksin. Kemudian BSU yang juga tidak lagi tidak tepat sasaran seperti ini. Harusnya bisa lebih tepat sasaran dan kartu prakerja udah oke, dan kemudian menyisir betul perusahaan-perusahaan itu berdasarkan klasifikasi dan kriterianya supaya perlakuannya spesifik. Harusnya bagi dunia usaha bikin payung hukum yang jelas. Saya nggak tahu ya Pak Iman ya. Kontribusi manufaktur terhadap PDB itu berapa? Oke. Setahu saya sih hampir 50%-an. Saya nggak tahu lagi data terakhirnya. Nggak sampai 50%, udah turun. 35 punya 18 dong. Ya, manufaktur, maksud saya manufaktur termasuk gabungan telekomunikasi. Ya. Makanya di kita ada mengalami ini industri kan, deindustrialisasi. Intinya industri lah ya, pengertian manufaktur industri termasuk logistik, transportasi, komunikasi kan komunikasi yang paling gede kan, dengan apa itu telepon seluler dan sebagainya.
Nah, maksud saya harusnya dengan pemetaan industrialisasi ini dunia usaha diberikan payung hukum. Terutama yang ekspor oriented. Payung hukumnya apa? Keluarin itu. Menaker masa nggak bisa ngeluarin surat kalau urusan upah minimum aja cepat neken-neken upah buruh. Harusnya dikeluarin. Bagaimana kerja bergilir itu gimana? Jam kerja bergilir. Terus memuat kalau dia dirumahkan berapa persen pembayaran boleh dipotong, misal. Itu IJP mau itu. Tar dulu ini tapi yang tadi dituntut oleh Said Iqbal ini sebenarnya normatif dan cukup masuk akal mungkin Pak Iman. Iyalah. Iya. Iya, cukup masuk akal. Kecuali mungkin ternyata kalau ditanya begini ya biasa juga gitu, nggak harus rusuh benar ini. Bukan perusuh ini, bukan. Masuk akal lah, oke. Isoman biayai, setiap buruh itu isoman biayai. Lalu vaksinasi di tingkat fabrikasi dan lingkungan tempat tinggal buruh dipercepat. BSU diusahakan tepat sasaran, jangan yang di PHK yang mana, yang kena BSU yang mana juga. Lalu kemudian juga yaitu tadi aturan WFH, aturan shifting, aturan segala macam itu harus jauh lebih detail. Kapasitas produksi, kemudian kalau ada orang misal katakan pada penularan angka berapa, boleh pabrik itu ditutup. Oke. Operasional 100%, kalau dia boleh herd immunity. Semua salah juga di para menteri kalau takut sama Said Iqbal, padahal salah juga. Jadi harus dipercepat itu vaksinasi di sektor manufacturing. Coba vaksinasi Nusantara emang benar bisa, coba Indra sebagai Indra gimana? Vaksinasi Nusantara coba buka. Videonya buka dong, Videonya buka ini sebagai kelinci percobaan vaksin Nusantara. Relawan. Mana Indra? Mana videonya? Video aku dong di admin. Ya, admin bukain tuh videonya Indra. Nah. Udah dibukain. Udah. Bukan Indra? Udah ya? Ya. Ya tadi kebetulan lagi ada tamu. Jadi gini, memang saya setuju dengan Bang Said Iqbal. Salam kenal Bang. Pokoknya terkait vaksin Nusantara ini memang vaksin yang sangat mahal ya. Pembicaraan internal waktu itu dengan Dasko, dengan Terawan dan segala macam. Kenapa kita pakai Amerika? Karena di WHO sendiri kan Indonesia ini siapa lah? Nggak dianggap di industri farmasi kan. Jadi pakai Amerika itu dalam kerangka supaya kayak Suneo dengan Giant ini dalam nonton itu nggak? Doraemon. Doraemon. Tahu gue. Oke. Di depan, tapi ada Giant di belakang. Makanya semua prosesnya bisa dipercepat dalam arti riset klinisnya. Tapi secara klinis sebetulnya vaksin Nusantara ini sudah selesai. Karena terbukti bahwa sekarang hampir semua tokoh itu yang punya disuntik di belakang gitu kan. Muldoko segala macam gitu kan. Termasuk Indra Piliang. Kalau Indra Piliang karena Jenderal bintang 4 sama dengan jenderal yang lain nomor 5. Kang Iman, jangan salah. Indra Piliang itu nomor 5 yang disuntik pakai vaksin Nusantara bersama dengan jenderal-jenderal mantan Panglima TNI. Gitu. Kita juga Panglima ya. Nah, memang dari sisi ini saya kira satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah COVID ini adalah punya vaksin sendiri. Kenapa? Karena dari banyak penjelasan yang saya baca dan segala macam, kita nggak mungkin mengandalkan vaksin dari luar. Kalau kita mengandalkan vaksin dari Amerika, misalnya mereka jelas negroid, katakanlah negroid, karena 80% yang kena di Amerika itu negro. Kalau kita pakai misalnya dari China udah jelas ya, tentu yang punya ras kuning ya, seperti ini, Kang Iman lah. Ini kan dari nggak tahu nih, dari Yunan dia dulu. Artinya yang ada secara genetik itu turunan dari bangsa-bangsa yang turun dulu dari
akan lembah Sungai Kuning gitu. Kalau kita pakai dari Rusia maka Kaukasus, artinya yang akan banyak terbantu dan memunculkan kekebalan lebih itu adalah yang Indo gitu kan, Indo-Eropa bagian atas. Jadi Nusantara. Nah, artinya Nusantara ini kan mewakili yang namanya Melayu. Artinya dengan vaksin Nusantara maka akan menyelesaikan masalah yang ada di Malaysia, di Thailand, di Vietnam, di Filipina gitu. Tapi ampuh nggak itu? Brunei. Termasuk nggak tahu ini Bang Said Iqbal ini kayaknya agak-agak negroid ini. Tapi ampuh nggak itu? Pakistan ini, Said Iqbal ini Pakistan. Pakistan ya. Jadi kalau saya udah jelas ya, agak-agak Yahudi dikit lah kan. Turunan Nabi Musa. Jadi artinya upaya kita untuk dari segi keuangan selama itu nggak akan cukup untuk menghasilkan vaksin Nusantara, sama halnya dengan vaksin-vaksin yang lain yang bisa lebih murah ya. Udah pasti lah. Gitu. Jadi ya kecuali kita bisa meyakinkan Sultan Brunei Darussalam. Itu aja komentar saya. Ampuh nggak tapi? Ampuh nggak? Sejauh ini yang terindikasi kena Delta itu cuma 2 orang dan itu nggak ada ini. Dan yang ketiga dengan saya, cuma saya nggak mau ngaku. Karena kalau saya sampai ngaku, Panglima Sang Jenderal Nusantara sampai ngaku kena apa ini juga gara-gara bertemu dengan Hardi, ya hancur nanti Nusantaranya. Jadi baru 2 orang dan itu tanpa gejala dan hanya dalam seminggu udah beres. Jadi oke lah. Cuman jadi produksi masalnya ini yang masih repot ya, belum ada. Itu udah pasti membutuhkan dana besar dan udah pasti uang kita nggak ada. Nah itulah makanya. Jadi emang untuk sementara lagi nanti nyari uang dari mana? Untuk sementara untuk kebutuhan para pekerja ini lupakan dulu vaksin Nusantara sampai mereka menemukan investor, menemukan duit untuk bisa ini ya. Jadi tetap impor yang diperlukan. Untuk Bang Said Iqbal aja mungkin agak saya persulit dikit ya, tapi kalau memang atas rekomendasi Kang Iman sama Ardi, oke lah bisa dapat vaksin Nusantara. Komandan perangnya kita kasih vaksin Nusantara, tetapi untuk saya terus terang aja memang sulit udah pasti sekarang yang dapat itu adalah yang klaster A sama A+ gitu. Komandan perang pasti dapat. Thank you Indra. Terima kasih Indra. Terima kasih Indra. Jadi Indra ini salah satu relawan vaksin Nusantara. Dia pernah sedikit terpapar, nggak ngaku aja, tapi kemudian katanya dalam seminggu dia pulih. Oke lah, mungkin kalau vaksin Nusantara punya kemampuan, cuman ya itu tadi. Untuk urusan keperluan para pekerja yang jutaan ini jumlahnya memang sampai saat ini itu agak susah untuk direalisasikan. Jadi kita memang masih tergantung pada vaksin-vaksin impor. Usahakan pemerintah bisa lebih serius memberikan vaksin terhadap para buruh, baik itu di pabrik atau di lingkungan tempat tinggal keluarga mereka yang biasanya di lingkungan yang cukup padat. Tuntutan kedua dari Said Iqbal, selain soal isoman yang seharusnya bisa dibiayai, lalu kemudian juga kita menghadapi PHK massal ini mungkin hampir menjadi keniscayaan, meskipun itu bisa dicegah juga, katakanlah dengan penelusuran secara lebih tepat, bagaimana perusahaan-perusahaan itu memberlakukan pola WFA, pola shifting, lalu kemudian pola kerja yang sesuai dengan PPKM. Said Iqbal menyatakan dia oke dengan PPKM level 4, level 3 ya, Bung Said Iqbal. Sepanjang aturannya clear, jelas, dan rigid sampai ke klasifikasi perusahaan yang berbeda. Labor intensif, capital intensif, perusahaan yang ada di kawasan industri. Yang harus dilihat juga oleh pemerintah adalah ketika memberlakukan PPKM darurat atau level 4, kan terjadi penyekatan, pengaruh ekonomi kecil ya, menengah ke bawah. Kalau dia tidak berjualan misal, kalau dia tidak. Tapi kan boleh berjualan, asal bansosnya siapkan, nilainya juga siapkan. Ya. Sehingga mereka bisa bertahan. Jadi jangan orang dilarang, kemudian dibiarkan bertarung. Ya. Nama masih punya tabungan. Menengah bawah tuh nggak ada tabungan. Hari ini dapat uang, hari ini dia untuk makan. Jadi kita juga harus bicara lah bagaimana negara hadir, kelompok menengah ke bawah ini, rakyat kecil ini kehilangan sumber pendapatan. Sudahlah kita membiarkan mereka bertarung hidup dengan segala kesulitan dan kelemahannya, kemudian datang aturan membuat mereka kehilangan kesempatan mencari makan. Termasuk buruh yang berupah harian tadi.
Terutama pedagang kecil itulah. Ya. Ketika disekat, ketika dia dilarang atau dilakukan aturan-aturan agak ketat demi tidak ada persoalan, kita setuju. Tapi bansosnya siapkan. Itu sebenarnya. Ya, pandangan yang rasional yang selama ini juga kita berusaha terus untuk kita utarakan. Ya, Pak Iman, begitu ya? Ya, jadi pada prinsipnya kan tadi ya paling utama dan terutama itu vaksinasi, ya kan, vaksin. Ya kan, vaksin tidak berbayar dan itu sudah diputuskan oleh Presiden Jokowi, ya kan. Tinggal pelaksanaannya seperti apa, yaitu sekarang menyisir wilayah-wilayah yang padat penduduk, kemudian padat buruh, kan gitu. Jadi supaya teman-temannya Bung Iqbal juga menjadi terlindungi karena di daerah-daerah buruh itu pasti merupakan klaster paling banyak. Ya. Yang kedua bantuan subsidi upah ya harus lebih efektif lagi lah. Ya, tepat sasaran lah. Lebih tepat sasaran. Kemudian yang ketiga pada prinsipnya kita memang semua sepakat bahwa kelangsungan usaha itu menjadi tujuan utama baik dari para buruh maupun pengusaha dan pemerintah. Kira-kira begitu. Oke. Thank you dan ya mudah-mudahan kita sudah bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang kira-kira sangat powerful, insightful dan seharusnya bisa dijalankan oleh pemerintah karena ini memang untuk kebaikan kita bersama. Tidak ada yang harusnya dalam situasi begini saling berkelahi. Yang penting itu bagaimana kita menjamin kelangsungan dunia usaha tetap bergerak, para pekerja bisa tetap mendapatkan pekerjaannya, pengusaha juga bisa tetap menjalankan roda usahanya, dan pemerintah juga fokus dengan upaya untuk menurunkan tingkat positivitas dan fokus juga untuk meningkatkan upaya pengendalian COVID-19. Terima kasih Bung Said Iqbal. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Iman Sugeng. Terima kasih Famer semua. Tetap di kanal. Pak Karunia Firdausi, pemerintah harus proporsional, perusahaan juga harus proporsional untuk mengatasi pengangguran. Jadi pemerintah juga jangan banyak diam di meja. Tadi kata Bung Iqbal, turun ke bawah. Lihat, perusahaan itu beda-beda. Lihat, turun itu beda-beda ya. Bagaimana pengupahan itu harusnya bisa diatur betul gitu, dan kalau tidak mematuhi aturan tersebut maka itu harusnya ada sanksinya. Ya, wajar, masuk akal. Oke, thank you, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bung Iman. Jangan lupa tetap di subscribe, tetap di like, tetap di komen akun Fem Station, dan tayangan-tayangan ini kami harapkan bisa tetap bermanfaat bagi Anda semua. Stay home, stay safe, stay healthy. Stay tuned with Fem Station. Saya Hardi Herman pamit. Sampai jumpa.